Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa siyamir Ramadan. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarram wal mukarramah, hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah tarawih mushola al mu'minin, para sepuh, para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang tiada terhingga, karena malam ini kita sudah melewati separuh daripada Ramadan. Malam ini tepatnya adalah malam yang ke-18 melaksanakan tarawih. Walaupun tidak pernah tarawih, tetap 18. Puasanya tetap 17, walaupun nggak puasa, hitung aja udah harinya mah. Harinya mah 17. Tapi alhamdulillah, yakin jamaah mushola al mu'minin mah semuanya puasa, semuanya tarawih. Buktinya malam ke-18 masih penuh musholanya. Di atas ada orang nggak? Ada ya. Di bawah banyak ya. Mudah-mudahan Bu, Bapak sampai selesai Ramadan tetap penuh. Jangan kita jadikan musiman. Sebab kalau menganggap musiman, musimnya 2-3 malam ramai. Udah lewat 2-3 malam sepi, nah itu musim namanya. Makanya nggak aneh RT, di mana-mana kalau taraweh ramainya 2-3 malam. Tapi di al-mu'minin alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kalau bisa semakin bertambah malam semakin semangat. Karena pahalanya semakin besar, walaupun godaannya juga besar. Nggak ada pahala tanpa ujian, tidak ada surga tanpa perjuangan, tidak ada kenikmatan tanpa adanya pengorbanan. Nah ini semua adalah bagian dari pengorbanan, bagian dari doa, bagian dari perjuangan untuk menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin tepatnya adalah 17 yang biasa diperingati, yaitu malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Berarti Al-Quran turun itu di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan disebut oleh Allah unzila fihil Quran. Begitu turun Al-Quran ke muka bumi melalui malaikat Jibril dan Nabi, kemudian disebarkan kepada umat. Siapa yang menerima? Yang beriman. Baik itu perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah, baik itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seluruh amal ibadah yang dikerjakan oleh manusia, yakinlah bahwa manusia itu yang mengerjakan adalah golongan orang yang beriman. Makanya perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru adalah orang yang beriman. Sebab banyak juga orang Islam yang tidak puasa. Kalau puasa aja kagak, apalagi tarawih.
wajib bagi itu RT, apalagi sunnah. Kalau orang sudah berani meninggalkan yang wajib, apalagi yang sunnah. Yang wajib aja yang ada konsekuensinya dia tinggalkan, apalagi yang sunnah. Tuhan aja ia hianati, apalagi manusia. Kapan ngeran bagi ukasi ya, kamu kajian. Maka oleh karena itulah puasa ini akan memberikan kepada kita, mendidik kita, menggembleng kita agar supaya tercipta di dalam hati manusia la'allakum tattaqun, ketakwaan yang mana kalau sudah ada ketakwaan selalu berpikir ketika meninggalkan ibadah, selalu khawatir dan takut kalau mengerjakan maksiat. Maka oleh karena itu pada Al-Quran yang turun di bulan Ramadan tujuannya adalah hudal linnas. Huda artinya petunjuk, linnas bagi kehidupan manusia. Seandainya Al-Quran tidak memberi petunjuk atau tidak diturunkan, berarti manusia dalam keadaan kegelapan. Udah pasti perilakunya manusia tidak akan beda dengan hewan. Makanya kenapa kita sekarang bisa beda dengan hewan? Hewan mah nggak kamu sholat, manusia mah kamu. Itu karena Al-Quran. Hewan tidak puasa, kekenyoh bebe mau ngapoin. Maka lamun ayat jelema Islam kekenyoh bebe. Benar nggak? Padahal kita kan sudah huda linnas, sudah diberi petunjuk. Kalau kambing tidak, wajar kekenyoh bebe. Tapi kalau kita kekenyoh bulan Ramadan, Islam agamanya kurang ajar. Itu sih manusia gak ada masalah. Buang jawara teh merokok sepanjang. Sasin wanita lain cek malaikat dulu ke ditampili petok. Gitu. Lu jangan sombong-sombongan, lu harus takutnya bukan kepada manusia. Manusia mah gak ada urusan. Lu mau puasa, mau kagak, mau sholat, mau kagak, mau nyungsep, urusan lu. Ya, kiai ustaz ulama hanya memberikan nasihat. Tapi mau naik tangkorak dia. Itu deh, sombong dong. Kan begitu, benar nggak? Maka kembali bahwa yang namanya puasa, yang namanya sholat, yang namanya taraweh adalah iman dasarnya. Sebab tidak ada iman, maka tidak ada pekerjaan. Jadi pekerjaan iman itu ini sholat, ya, puasa, termasuk taraweh. Karena taraweh adalah paket di bulan Ramadan. Tidak ada taraweh kecuali di bulan Ramadan. Wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu juga akan turun ke alam dunia bagi manusia agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi kita tahu yang hak inilah puasa, kalau tidak puasa batil. Yang hak adalah taraweh Ramadan, yang tidak taraweh adalah batil. Maka untung kembali kepada manusia, begitupun rugi juga kembali kepada manusia. Maka malam ini saya akan menyampaikan 4 golongan manusia yang amat sangat dinanti-nanti, dirindu-rindu oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Nyender dari budi molor. Jadi ada 4 golongan nih ya. Kata Nabi, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan manusia yang dirindu-rindukan oleh surga meskipun orangnya masih ada di alam dunia. Bayangkan RT masih hidup di dunia, tapi surga ngarep-ngarep. Berarti lamun jelema daerah ke surga tak gerepaya. Tentu iyalah, enggak ada yang masuk ke surga kecuali melalui pintu kematian. Tadi emang surga di mana emang adanya? Mau lewat mana coba? Tak akan sampai manusia ke surga kecuali melalui pintu kematian. Makanya siapa yang ingin ke surga nih? Mau surga kan? Pengen cepat atau pengen lambat? Bingung jawabnya. Aing yang cepat buka kene hutang. Ya, tenang aja santai. Ya, alon-alon tapi kalakon. Begitu teh. Ya, tenang aja, yang penting taraweh jangan ditinggal. Ya.
Siapa mereka yang dirindukan oleh surga? 4 golongan. Ya, pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Suka tadarus nggak? Harus dong. RT harus memberikan contoh. Sebelum ngajak dan menyuruh kepada warganya, RT kudu ngaji 3 lah. Benar kan? Sebab kalau tidak memberi contoh yang baik, mau ini. Tarawih lah dia ketilok. Begitu ya. Maka harus memberikan contoh, meskipun baca Qur'annya kita di bulan suci Ramadan. Gak apa-apa, berarti nggak ada Ramadan, nggak ngaji Qur'an. Adanya Ramadan ngaji Qur'an. Makanya Ramadan mah segala-galanya termasuk THR. Atau iya kan nggak ada Ramadan mengenai THR. Betul. Tuh ya. Orang ada nggak sehari-hari jualan kolak di bulan biasa? Nggak ada. Nggak ada. Begitu datang Ramadan, timun suri ada nggak? Banyak. Bukan cuma itu, Pak RT, biji salak jadi empuk. Gara-gara bulan Ramadan. Aduh, masalah. Ya. Jadi talil Quran ya, orang yang dirindukan surga, orang yang suka membaca Al-Quran, baik dia tahu maknanya atau ngerti atau tidak, yang penting baca Al-Quran, karena tidak wajib tahu artinya. Biar ulama yang mengerti, lalu kita akan diberi ilmu oleh para alimul ulama. Begitu, ya. Kemudian yang kedua yang dirindukan oleh surga, wahafidil lisan. Orang-orang yang selalu menjaga lidah, menjaga ucapan. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Makanya kita jangan bicara kalau itu ngomongin keburukan orang lain. Sebab kalau lagi puasa Bapak Ibu ngomongin keburukan orang disebutnya ghibah. Dan kalau sudah ghibah, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya berantakan. Yang membatalkan puasa itu kan yang pertama ghibah, yaitu membuka aib orang. Yang kedua namimah, mengadu domba. Ini semua sudah ada di dalam lagu Omah dua-duanya. Janganlah kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Walau semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Karena cakap terlalu. Iya, semut yang jauh kelihatan jelas, tapi di mata sendiri gajah, seberik gajah jelas nggak kelihatan. Apa artinya? Artinya kalau mengorek-ngorek kesalahan orang lain pandai, tapi dia banyak salah, dia tidak tahu, merasa dirinya paling benar. Maka puasa itu harus pandai merasa, harus pintar merasa, jangan merasa pintar. Jangan merasa pintar, harus pintar merasa kita. Makanya lisan ini segala-galanya. Sholat pakai lisan, puasa pakai lisan, ngaji pakai lisan, seluruh amal ibadah pakai lisan, nikah pakai lisan, cerai pakai lisan, ngelamar pakai lisan, beli roti pakai lisan. Kopi, iya, nggak ada lisan orang nggak ngerti. Enak dan tidaknya di hati tergantung ucapan. Kalau bahasanya enak, pasti orang merasa tersanjung. Kalau bahasanya kasar, pasti orang marah. Benar. Tuh, begitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, wamut imil ji'an. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Kayaknya sarua ayat di dalam Omah deh, Pak. Ayat ini kan. Benar, ayat apa intinya? Makanya cari tiap hari siapa yang lapar. Mumpung bulan Ramadan, yakin setiap orang puasa pastilah lapar. Saya mau memberi orang makan kepada yang lapar tadi seharian, walaupun RT punya sebiji korma. Jangan gengsi, jangan merasa malu. Mau sedekah nggak ada masalah. Nanti 1 biji korma kecil di akhirat dibesarkan. Waduh, senayang. Amin. Iya, luar biasa.
Ya, jangan sungkan-sungkan kita walaupun satu mangkok, walaupun buras satu biji di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir yang dirindu-rindukan oleh surga adalah wasyamir Ramadan, yaitu orang-orang yang suka puasa di bulan suci Ramadan. Makanya kita pertahankan puasa kita, pertahankan tarawih kita, pertahankan pahala-pahalanya. Dengan demikian, 1 Syawal Allah cabut kita dari kotoran sehingga disebut Idul Fitri, manusia dikembalikan ke dalam fitrahnya, yakni suci dari segala dosa. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat. Amin. Ini saja, ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.